Ardi Suksmo Rehing Tresno Gegambaran swarga loka Prapti suci wosing ati sira yayi kang den anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sukses selalu buat rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu, tepatnya di bulan Agustus tanggal 8 2021, alhamdulillah segala puji hanya milik Dia, Zat yang Maha Pencipta, Zat yang Maha Segalanya, Zat yang Maha menguasai alam jagat raya. Tak lupa kita berikan sholawat dan salam kepada junjungan kita, seorang pejuang Islam, seorang suri tauladan, seorang yang telah berjuang bertahun-tahun mengajari umatnya untuk menyembah Allah SWT. Di kesempatan pagi hari ini, sobat-sobat, rekan-rekan dimanapun Anda berada, kita akan berbicara tentang konteks hari ini, di mana hari-hari ini keadaannya adalah keadaan yang sangat-sangat kritis, di mana kita melihat di ranah wilayah pemerintah dan juga aparatur-aparatur negara, begitupun rakyat biasa merasakan dampak dari adanya virus corona ini. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, ketika kita mampu menggunakan akal kita dan menggunakan nurani kita membaca ayat-ayat Tuhan yang tersirat di alam semesta ini, maka kita akan mencoba untuk memahami bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, gerakan alam semesta ini, dimensi apapun itu, metafisik, kuantum, lahir, batin, semuanya dipengaruhi dari manusianya sendiri. Semuanya dipengaruhi dari ego dan perasaan manusianya, pikiran manusianya. Sehingga apa yang nampak di muka bumi ini, apa yang terwujud di muka bumi ini, apa yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari ulah tangan manusia. Begitulah ayat yang telah tertulis di dalam Al-Quran, Dhuharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dan segala kerusakan yang ada di muka bumi ini dan ada yang di laut, semuanya adalah dari ulah tangan manusia. Seperti hanya hari ini kita melihat bahwa banyak sekali bencana-bencana yang kita temui, manusia-manusia yang terpapar COVID, kurang terjaga imunitasnya, tidak terlepas itu dari pikirannya sendiri, tidak terlepas dari olah pikirnya sendiri, olah rasanya sendiri. Sehingga pada kesempatan hari ini saya mencoba berbicara yakni tentang apa sih sebenarnya yang Allah maksud ketika kita diciptakan di alam semesta ini. Tidak lain adalah untuk mengabdi kepadanya, tidak lain adalah untuk bersyahadat kepadanya di setiap waktu, di setiap saat, dimanapun dan kapanpun kita bersyahadat. Kita menyaksikan bahwa semua yang berwujud ini adalah manifestasi dari kemahaagungan Allah SWT. Bagaimana tidak? Ketika manusia mau berpikir, ketika manusia mau bertafakur, apa yang tidak mungkin di alam semesta ini? Manusia yang terkandung di dalamnya ada sel-sel, ada tumbuhan, ya. Kenapa saya mengatakan tumbuhan? Karena manusia makanannya tumbuhan dan juga makan hewan. Jadi yang terwujud, yang memberi kekuatan manusia itu adalah dari alam semesta ini. Nah, kita kembali ke alam semesta. Siapa yang menciptakan alam semesta? Dialah Allah SWT. Nah, ketika Allah menciptakan manusia di muka bumi ini, fungsinya selain daripada mengabdi, selain daripada menyembah, dia menjadi khalifah. Ternyata khalifah, apa makna khalifah yang kita ambil dari teori khalifah ini? Khalifah adalah seorang pemimpin, khalifah adalah seorang ketua, di mana
di alam semesta ini. Semua yang terwujud manifestasi manusia yang ada di alam semesta ini wujudnya adalah dari tujuan Allah menciptakan seorang khalifah. Tapi itu memerlukan perjuangan yang luar biasa, memerlukan proses yang luar biasa. Ya, kenapa? Ketika kita melihat wujud manusia yang berdiri di punggung alam semesta ini, yang hidup di punggung bumi ini, itu wujudnya dari rasa kasih sayang, wujudnya dari wujud cinta. Sehingga ketika kita melihat manusia dimanapun mereka berada, ketika kita melihat, itu adalah manifestasi dari rasa cinta. Iya, seorang perempuan dan seorang laki-laki yang saling mencintai, kemudian terjadilah sebuah proses dan akhirnya terwujud manusia. Jadi manusia hari ini sudah melupakan esensi manusianya sendiri, sudah lupa menjadi khalifah, sudah lupa menjadi seorang yang akhirnya kembali kepada rasa. Yang harusnya ketika manusia itu sadar, ketika kita diciptakan dari sebuah rasa kasih sayang dan cinta, kenapa kita tidak saling mencintai, tidak saling memberi rasa kasih sayang kepada sesama kita? Itulah yang menjadikan virus corona ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi manusia-manusia yang hidup hari ini. Mereka sudah tidak peduli dengan manusia-manusia lainnya. Mereka pedulinya adalah kepada hal yang nampak, yaitu materi, yaitu sesuatu hal yang bisa nampak. Dan itu yang menjadikan manusia lupa pada manusia lainnya. Yang dikejar adalah eksistensinya, bukan esensinya. Kembali kepada manusia tadi, bahwa manusia diciptakan dari sebuah rasa, di mana rasa yang terwujud manifestasi dari seorang laki-laki dan perempuan, yang akhirnya berwujud manusia-manusia yang kita bisa lihat hari ini, tidak terlepas itu adalah dari kuasa Sang Ilahi Rabbi. Ketika seorang bayi yang berada di perut ibu itu sudah disyahadatkan oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua manusia di muka bumi ini pada hakikatnya adalah Islam. Semua manusia di muka bumi ini hakikatnya adalah mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah, Tuhannya adalah Sang Maha Esa, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kenapa hari ini manusia sudah tidak peduli kepada rasa, sudah tidak peduli kepada yang namanya manifestasi dari rasa? Padahal rasa inilah yang mewakili manusia terwujud itu sendiri. Nah, kita akan berbicara tentang metafisik, teman-teman. Ketika Allah SWT menciptakan manusia ini, mempunyai tujuan yaitu menjadi khalifah, menjadi seorang pemimpin, hal yang paling penting, hal yang paling urgent adalah menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Kok bisa begitu? Iya. Pada akhirnya manusia sebelum memimpin keluarga, sebelum memimpin masyarakat, sebelum memimpin sebuah komunitas, seharusnya mampu memimpin dirinya sendiri. Karena di dalam diri manusia sendiri ada perwujudan yang sangat luar biasa, ada perwujudan makhluk yang luar biasa. Di dalam diri manusia ada roh, ada jiwa, ada sukma, ada badan lahir, ada badan halus. Dan itu hari ini kita bisa memaknainya bahwa sesuatu yang tidak tampak itu sebenarnya ada. Jadi sesuatu hal yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Hari ini kita bisa melihat bahwa Bluetooth, sinyal itu tidak ada, tidak terwujud, tidak ada bentuknya, tapi bisa ada, bisa dirasakan, bisa menjadi kenyataan. Itu kenapa? Nah, ini salah satu ilmu yang luar biasa. Kenapa Allah itu Sang Maha Gaib? Kenapa malaikat itu Sang Maha Gaib? Kenapa roh, jin, setan, iblis itu gaib tapi ada eksistensinya? Kita kembali kepada manusia. Ketika Rasulullah SAW perang Badar dan para sahabatnya pulang menuju rumahnya masing-masing, maka ada sahabat yang bertanya, "Wahai Nabi, apakah ada perang setelah ini yang lebih besar daripada perang Badar?" Maka Nabi menjawab, "Ada, yaitu perang melawan dirimu sendiri, perang melawan hawa nafsu yang ada dalam dirimu sendiri." Ini
wujud dari hadis Nabi ini membuktikan bahwa di dalam diri manusia itu terkandung unsur metafisik yang tidak terlihat, tapi wujud manifestasi dari yang tidak terlihat itu berdampak pada alam sekitar, berdampak pada alam semesta ini. Kita bisa melihat pikiran kita gaib, tidak terlihat, tapi wujud. Pikiran ini terwujud, tapi tidak bisa dilihat pikiran itu. Satu poin dari pikiran manusia, tidak bisa kita lihat pikiran manusia, tapi ada wujudnya dari pikiran itu sendiri. Hasil dari pikiran itu ada seperti itu, yang diawali dari sebuah mimpi, kemudian menjadi sebuah rencana, kemudian menjadi sebuah komitmen, ya, dari rencana menjadi komitmen, dan komitmen menjadi kenyataan. Siapa yang mewujudkan dari agenda rancangan-rancangan tadi? Itu adalah kuasa ilahi. Ketika kita mampu memaknai bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian selain daripada pikiran manusia, di dalam diri manusia ada yang namanya kolbu. Kolbu ini memegang sesuatu yang penting, yaitu dimana kolbu ini bahasa Arabnya adalah hati. Bisa juga dalam ilmu Jawa bisa disebut jiwa. Dan ini sangat-sangat urgent dalam diri manusia, sangat-sangat penting, sangat-sangat muhim jidan, ya, karena rasa yang ada di dalam diri manusia ini mampu mewakili dari semua yang akan dikerjakan. Jadi manusia tidak mampu berjalan, tidak mampu berkata, tidak mampu berusaha, tidak mampu mempunyai keinginan tanpa ada hati, tanpa ada rasa. Karena hati ini mewakili dari semua organ, semua anak buah yang ada di dalam, yang ada di diri manusia itu sendiri. Yang mewakili adalah hati atau rasa. Dan begitulah di dalam diri manusia itu yang luar biasa Allah ciptakan, yang namanya kolbu, yang namanya hati, yang namanya rasa. Nah, rasa yang bagaimana yang seharusnya kita bina, rasa yang bagaimana seharusnya kita pimpin, ya ini yang menjadi ketua, ini yang menjadi pemimpin sebenarnya di dalam diri manusia. Kenapa manusia selalu memimpin? Manusia selalu memilih teman, memilih sesuatu, itu tergantung pada hatinya, tergantung pada rasanya. Nah, seharusnya ketika kita mampu berbicara soal rasa, berbicara soal hati, karena hati ini yang sifatnya metafisik, kita lepaskan hati itu untuk merasakan zat Allah di alam semesta ini. Karena hati yang selamat adalah hati yang tenang, yang selamat adalah hati yang mutmainah, yang selamat adalah hati yang selalu berzikir, bersolawat kepada Allah dan Rasulnya. Karena dengan hati ini manusia mampu beribadah, manusia mampu merasakan esensi Tuhan. Di mana? Di dalam hati manusia, di dalam jiwa manusia, di dalam rasa manusia. Disitulah Allah meletakkan nur, meletakkan cahaya di dalam hati setiap manusia. Kadang manusia buta akan hati tersebut, manusia lalai akan hati tersebut, manusia sering melupakan hatinya, melupakan dirinya yang sebenarnya. Karena apa? Ya karena terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan zaman, terpengaruh dengan sesuatu hal yang nampak, ya kan? Padahal sesuatu hal yang nampak ini di dalamnya ada jiwa, ya. Kita melihat ada pohon, di dalam pohon itu ada energi kuantum yang kita tidak bisa melihat, tapi sebenarnya energi itu adalah energi kebenaran, energi kejujuran, energi alami dari alam. Maka ketika manusia mampu mengaktifkan hatinya, mengaktifkan rasanya, sejatinya dia telah menyatu dengan Tuhannya. Rekan-rekanku semuanya, kita juga pernah mendengar kata seseorang filsuf dari Jawa, yaitu seorang tokoh
luar biasa, yaitu Syekh Siti Jenar beliau mengatakan manunggaling kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti. Nah, apa yang kita bisa ambil dari pelajaran tersebut? Ini kembali kepada falsafah Jawa, teman-temanku semuanya, bahwa kita juga dilahirkan dari Jawa, dihidupkan di tanah Jawa, kita makan minum dari alam semestanya Jawa, dan Jawa itu adalah tanahnya orang-orang dewa pada zaman dahulu, perjuangannya para leluhur. Maka tidak bisa kita pungkiri bahwa orang Jawa itu selalu menggunakan rasa, selalu menggunakan esensi jiwanya untuk meresapi, untuk melihat, untuk meninggali, untuk mendelengi keadaan di sekitar. Sangat-sangat luar biasa orang Jawa ini, ya. Dan bersyukurlah kalau kita sukunya adalah suku Jawa. Bagi suku-suku yang lain tetap kita hormati, karena mereka juga sesama manusia, mereka juga sama-sama makhluknya Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita kembali soal rasa. Apa rahasia rasa yang Allah berikan di dalam hati manusia? Ya, adalah inti dari hidup, yaitu soal hati, dimana hati ini mewakili dari semua pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa, indera kita yang mentransfer energi dari luar ke dalam. Itu adalah hati atau rasa. Nah, ini memegang hal yang sangat penting. Makanya kata Allah SWT, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka adalah orang-orang yang selamat, adalah hatinya yang selamat, qalbun salim. Mereka yang hatinya terliputi dengan nafsu mutmainnah, keinginan yang selalu ingin tenang, keinginan yang selalu ingin damai, keinginan yang selalu ingin slow, seperti itu. Karena hari ini kita melihat teman-teman kita sibuk ya dengan urusan dunia, urusan materi, urusan yang nampak, tapi tidak pernah peduli dengan urusan yang tidak nampak. Padahal esensinya kebahagiaan itu adalah yang di dalam, bukan yang di luar, ya. Apa yang merebut kebahagiaan kita? Yang merebut kebahagiaan kita adalah yang dari luar kita tidak bisa mentransfer ke dalam, sehingga yang di luar tidak bisa mengkondisikan yang di dalam. Akhirnya yang di dalam terlupakan, akhirnya yang di dalam terhijab. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa merasakan. Ternyata kebahagiaan itu bukan diukur dari yang di luar, akan tapi di dalam. Nah, itu makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, bukan amal ibadahmu, bukan pengabdianmu yang membuat Allah ridho, akan tetapi yang membuat ridho, yang membuat senang Allah adalah rasa ikhlasmu, rasa Rahman Rahimmu di dalam hatimu. Nah, karena dengan kondisi corona hari ini manusia tidak bisa leluasa untuk pamer ya, karena tidak ada yang hajatan manten, tidak ada yang dangdutan, campur sari, tidak ada grup-grup pengajian rame-rame, tidak ada sholawatan dan sebagainya. Ini kesempatan bagi kita untuk mendalami diri kita. Ini kesempatan bagi kita untuk selalu masuk ke dalam, bukan keluar. Karena kalau kita keluar, nanti tidak ada habisnya. Kalau kita ke dalam, kita semakin memahami pikiran kita, memahami angan-angan kita, memahami rasa yang ada dalam diri kita. Maka kita akan bisa menjawab siapa diri kita yang sebenarnya. Saya itu kebiasaanku, aku tuh kebiasaanku, atau aku itu yang aku pikirkan, atau aku tuh yang aku rasakan. Nah, ini harus kita sama-sama mencari di kesempatan kahanan, di kesempatan keadaan seperti ini. Maka ini juga ayat-ayat Allah, teman-temanku semuanya. Ketika kita melihat alam semesta yang seperti ini, itu juga atas kehendak Allah, takdir Allah, kuasa Allah, yang menggerakkan juga Allah. Dan ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir, pelajaran bagi orang-orang yang mau mengaktifkan daya akalnya, daya budinya, daya hatinya untuk bertafakur. Apa maksud dibalik corona ini? Apa maksud dibalik virus ini? Ya.
Satu hal, ketika kita kembali kepada khalifah tadi, maka yang harus kita pimpin sebelum memimpin orang lain, memimpin orang banyak, memimpin tumbuhan, memimpin hewan, kita mampu memimpin diri kita sendiri. Kita mampu memimpin hati kita, memimpin pikiran kita, mengendalikan angan-angan kita. Bukan yang dari luar, tapi kita harus kembali ke dalam, kembali ke dalam, dan kembali ke dalam. Oke, kita kembali ke esensi khalifah tadi, seorang manusia. Orang Jawa mengatakan bahwa manusia itu bahasa Jawanya adalah manungso, manunggaling rasa. Nah, orang Jawa mengatakan bahwa manusia itu dikatakan manungso, lek manungso itu manunggaling ning rasane. Kalau manusia itu sudah aktif rasanya, jadi penglihatannya itu juga bukan penglihatan mata, tapi adalah penglihatan hati, penglihatan rasa, maka sudah dikatakan sebagai orang Jawa. Tapi kalau sudah hanya melihat dari sisi luarnya, tidak masuk ke esensinya, contoh ini sekedar contoh biar teman-teman mampu memahami ya. Ketika kita melihat rumah ya, apa yang menjadikan rumah itu berdiri kokoh? Apa yang menjadikan rumah itu berdiri kokoh? Kok dia bisa kuat? Kok dia bisa berdiri tahun-tahunan? Ada hal metafisik yang tidak kita bisa lihat yang memberi kekuatan. Apa? Besi. Ya. Besi yang di dalam rumah, yang terkandung di pagar-pagar rumah, itu kan tidak terlihat, tapi itu yang memberi kekuatan. Nah, apa yang menata sehingga terjadi tumpukan-tumpukan yang bagus? Apa? Bata. Bata, kalau kita lihat secara metafisik, ada energinya, energi tanah yang terkandung di dalamnya. Lagi-lagi kita kembali kepada alam semesta, bahwa yang terwujud di alam semesta ini, yang di punggung bumi ini, diawali dari tanah semua. Yang kita makan juga dari tanah. Kita aja dari tanah. Kita mati juga di dalam tanah nantinya. Tapi manusia lupa, selalu meninggikan dirinya, selalu mengakui dirinya hebat, selalu lupa pada yang di bawah, selalu lupa pada esensi ketuhanan, lupa pada hal yang rendah-rendah, maunya tinggi-tinggi, maunya ikut tren-tren ya. Hari ini kita bisa lihat kenyataannya seperti itu. Oke, contohnya dari rumah tadi, teman-temanku semuanya, sesuatu hal yang tidak terlihat tapi memberikan kekuatan yang luar biasa. Begitupun manusia. Siapa yang beri kekuatan kepada diri manusia sehingga dia mampu bekerja luar biasa, sehingga mereka manusia itu mampu mendirikan sholat, mampu berpikir, mampu membaca Quran, mampu menuntut ilmu, mampu melakukan sesuatu hal yang di luar rata-rata ya, karena ada hal metafisik dalam diri manusia. Kalau kita mau pahami, adalah rasa, dan letaknya adalah dalam kolbu. Ketika kolbu ini mampu mengejawantahkan manifestasi ketuhanan, di sini adalah mampu merasakan hatinya, maka akan terwujud manifestasi yang luar biasa.